Aba Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh berkumpul bersama, kami boleh beribadah, kami boleh berfellowship Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dan firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namamu Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami hari ini berkumpul bukan dengan tujuan yang lain, hanya oleh karena pribadimu Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan setiap beban, setiap pikiran, setiap apapun juga persoalan, kami mau fokuskan pikiran kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau lah jawaban buat setiap area kehidupan kami. Bicara buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, melalui setiap firman yang akan kami dengarkan pagi hari ini Tuhan. Engkau lah pusat dari setiap pemberitaan yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan share lebih lagi saudara, ya, tentang bagaimana ketika kita mendengar atau ketika kita melihat Yesus dalam setiap firman, itu bisa menjadi jawaban untuk setiap area kehidupan kita. Ya, saudara mungkin pikir, saya datang ke gereja, saya butuh jawaban untuk finansial saya. Saya butuh ke gereja, saya butuh jawaban untuk sakit penyakit saya. Saya butuh jawaban untuk rumah tangga saya. Saya butuh jawaban untuk setiap area kehidupan saya. Masa khotbahnya tiap minggu hanya tentang Kristus? Apakah Kristus bisa menjadi jawaban? Apakah Kristus itu bisa menjadi pertolongan buat saya? Ya, saya tahu memang Kristus adalah Tuhan dan Raja. Tapi apa relevansinya? Apa hubungannya mendengar tentang Kristus, melihat tentang Kristus di setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita baca, itu bisa menjadi jawaban yang real buat setiap area kehidupan kita. Ya, dan saya percaya hari-hari ini kita butuh ini saudara. Karena dunia sedang ada dalam sebuah ketidakpastian, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang kita percaya, kita punya Tuhan yang memegang dan yang menciptakan isi dunia ini. Dia masih bertahta di tahtanya dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Ya. Nah, minggu lalu kita belajar dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 23 dan 24. Saya ingin mulai dari sini lagi saudara. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Dalam bahasa aslinya itu orang Yunani, orang bukan Yahudi itu. Jadi orang Yahudi itu selalu cari tanda. Orang Yahudi itu selalu cari mujizat. Karena mereka bangsa yang hidup dari mujizat pada mujizat. Mereka selalu hidup bagaimana mereka lihat Tuhan membelah laut merah buat mereka. Mereka lihat bagaimana di Mesir Tuhan luputkan mereka dari tulah-tulah. Mereka lihat begitu dahsyatnya tangan Tuhan yang mereka alami. Oleh karena itu mereka selalu cari tanda, mereka selalu cari mujizat. Orang Yunani selalu cari hikmat. Makanya orang Yunani itu adalah orang-orang yang selalu pemikir-pemikir, filsuf-filsuf yang terkenal di dunia. Itu dari Yunani saudara. Bagi orang Yunani, berita tentang Kristus itu satu kebodohan. Mana mungkin dengarkan tentang Kristus bisa memberikan hikmat. Mana mungkin mendengarkan tentang Kristus bagi orang Yahudi bisa memberikan mujizat bagi hidup saya. Mana mungkin berita tentang karya Kristus, kematiannya, kebangkitannya, itu bisa memberikan saya jalan keluar dalam hidup ini. Ya, tapi ayat 24 Paulus berkata apa saudara? Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan Kristus adalah hikmat Allah bagi orang yang dipanggil, bagi saudara dan saya, bagi gerejanya. Pemberitaan tentang Kristus itu adalah kekuatan Allah. Amin saudara. Kekuatan itu juga bicara tentang mujizat, kuasa. Dengan kata lain kalau sudah dengar tentang Kristus, sudah dengar tentang karya Kristus, sudah fokus dengar tentang dia, kuasanya itu mengalir dan dimanifestasikan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Waktu saudara dengar tentang Kristus, saudara dapat pewahyuan tentang dia, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Bahkan saudara mungkin tidak menyadarinya saudara. Atau mungkin bukan mujizat, tapi hikmat yang Tuhan kasih. Karena pertolongan Tuhan itu bukan hanya selalu bicara tentang mujizat. Kalau mujizat itu supranatural saudara. Ya kan? Mujizat itu sesuatu yang supranatural. Tapi hikmat,
Tuhan itu kasih tiba-tiba, oh saudara mengalami jalan buntu, tiba-tiba saudara dapat hikmat. Waktu saudara dengar tentang Kristus, Tuhan kasih tahu aku mesti seperti ini nih. Aku mesti jalan seperti ini, aku mesti putuskan seperti ini. Waktu saudara dengar tentang Kristus, amin saudara. Saya berdoa makanya saudara datang ke gereja, minta Tuhan aku mau dengar lebih lagi tentang Kau. Amin. Aku mau dengar lebih lagi tentang Kau. Aku bukan mau dengar tentang metode. Aku bukan mau dengar tentang syarat-syarat. Aku bukan mau dengar tentang yang lain Tuhan. Aku datang ke gereja hanya dengan satu tujuan. Aku mau dengar tentang Kau. Amin saudara. Ya. Nah mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Saya akan mulai dari sini saudara. Dan saya akan bawa kita melihat bagaimana pemberitaan tentang Kristus itu bisa menjadi jawaban buat setiap area kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari surat Rasul Petrus saudara. Ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Ya. Jadi saudara tahu berita tentang kasih karunia, ini sebenarnya bukan berita baru saudara. Tapi berita tentang kasih karunia, ya itu sebenarnya berita utama. Bahkan itu adalah hati Tuhan untuk manusia. Bahkan sebelum dunia dijadikan, hati Tuhan adalah hati untuk mencintai dan menjadi satu dengan hidup saudara. Dan kemudian di dalam perjanjian lama, ya, nabi-nabi semua menubuatkan tentang kasih karunia. Menubuatkan itu artinya apa saudara? Artinya itu belum terjadi secara utuh dalam zaman mereka. Ya, nabi-nabi Yesaya mereka menubuatkan tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Setiap nabi-nabi, setiap kisah mereka menubuatkan tentang karya Kristus. Bahkan Daud sendiri, Daud saudara, dia iri sama hidup saudara. Dia berkata, berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang tidak diperhitungkan kesalahan-kesalahannya. Saudara tahu, mereka itu semua iri dengan saudara dan saya karena mereka dalam perjanjian lama belum pernah ngalamin kasih karunia murni. Ya, mereka hidup sebelum salib. Mereka tidak bisa melihat realita itu saudara. Tapi kasih karunia itu sebenarnya sudah dinyatakan. Bahkan ada dalam perjanjian lama. Yusuf salah seorang yang mengalami kasih karunia Tuhan saudara. Saudara tahu Yusuf adalah orang yang menerima kemurahan Tuhan. Kata kasih karunia itu bahasa lainnya adalah kemurahan yang tidak layak diterima. Betul? Yusuf adalah orang yang mengalami kemurahan Tuhan saudara. Sekalipun dia ada di penjara, sekalipun dia ada di pasar budak, sekalipun dia ada dalam persoalan yang berat, tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dan firman Tuhan selalu mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dia mengalami kasih karunia Tuhan sehingga apa saudara? Apa saja yang dikerjakannya, dijadikannya berhasil. Itu kasih karunia Tuhan saudara. Amin saudara, dia alami itu saudara. Ya. Tapi itu baru dinyatakan dalam bentuk tidak full. Tetapi kita hari ini saudara, firman Tuhan katakan, ini adalah masa untuk kita hari ini saudara. Artinya saudara, kalau mereka boleh ngalamin yang sebagian-sebagian itu dan mereka iri sama kita tidak usah iri sama mereka. Amin. Kita tidak usah iri sama orang-orang dalam perjanjian lama. Kita harus mengucap syukur, kita harus nikmati anugerah Tuhan ini saudara. Kita harus sadar ini saudara. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka. Ya, jadi Roh Kudus itu sebenarnya bukan ada dalam mereka tapi menghinggap dalam mereka. Ya, karena orang perjanjian lama tidak ada yang menyatu dengan Roh Kudus. Yaitu apa? Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang apa? Segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, ini sebelum salib. Dan tentang apa? Segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Bagian kita yang mana? Yang sebelum atau sesudah? Tentang segala kemuliaan yang menyusul setelah
salib Kristus. Jadi kita adalah orang-orang yang hidup setelah salib Kristus. Amin saudara. Ya, makanya kita harus tahu waktu kita baca Alkitab juga saudara. Salah satu hermeneutiknya adalah kita harus tahu, kita harus bisa membedakan mana sebelum salib, mana sesudah salib. Kalau saudara baca Alkitab tidak temukan Kristus, saudara sedang salah baca saudara. Bukan salah baca, saudara tidak temukan, saudara hanya dapatkan pengetahuan. Ayat 12, kepada mereka, orang-orang perjanjian lama itu, telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi mereka melayani siapa? Melayani kamu. Jadi orang-orang perjanjian lama itu mereka menuliskan semua itu bukan untuk mereka sebenarnya. Tapi untuk siapa saudara? Untuk saudara dan saya. Ya, melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan apa? Perantaraan mereka. Mereka itu cuma perantara. Mereka itu cuma perantara. Tapi berita itu sebenarnya buat saudara dan saya hari ini saudara. Ya, sejaman sesudah salib. Yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan apa? Berita Injil kepada kamu. Apa itu berita Injil saudara? Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh bahkan malaikat-malaikat saudara. Iri sama saudara. Berita Injil itu saudara, malaikat itu tidak ngeh saudara, sampai itu terjadi saudara. Malaikat tidak maha tahu, malaikat tidak omnipresent, malaikat tidak omniscient, malaikat tidak maha kuasa, malaikat tidak maha tahu, malaikat juga tidak maha hadir. Makanya Lucifer itu malaikat yang jatuh, dia tidak maha hadir. Beda dengan Tuhan saudara. Tuhan itu maha hadir. Salah satu atribut kenapa disebut Tuhan adalah dia maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Lucifer itu malaikat yang jatuh, dia tidak maha tahu saudara. Dia punya pasukan, dia punya kerajaan, tapi dia tidak maha tahu. Dia juga tidak maha hadir. Jadi kalau saudara diserang sama setan, saudara jangan bilang saya diserang sama Lucifer. Mungkin diserang sama antek-anteknya saudara yang kecil-kecil itu saudara. Ya, karena dia tidak maha hadir. Dia tidak bisa hadir di Kupang dan hadir di Amerika pada saat bersamaan. Amin saudara. Jadi saudara jangan pernah takut dengan setan. Ya, dia di bawah kaki kita. Amin saudara. Ya, dia di bawah kaki kita. Ya, karena dia sudah dikalahkan. Tapi saudara, malaikat saudara, dikatakan bahwa malaikat itu ingin tahu tentang Injil. Ingin tahu tentang Injil. Injil itu apa? Injil adalah kekuatan Allah. Ya, Injil adalah kekuatan Allah yang dianugerahkan buat setiap kita yang percaya. Ya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah, His righteousness, yang dianugerahkan buat setiap kita yang percaya saudara. Itu Injil saudara. Injil itu kabar baik. Kabar baiknya apa? Kekuatan Allah, itu bukan kekuatan manusia. Allah menjadi manusia. Sama seperti kita, malaikat bingung. Tuhan, kenapa kau mau jadi sama seperti manusia? Apa hebatnya mereka? Mereka mau jalan saja, kadang kaki asam sedikit tidak bisa jalan saudara. Ya, sakit sedikit udah capek saudara. Kita ini kan bisa terbang dengan kecepatan cahaya. Kita ini tidak bisa capek. Kita ini punya kekuatan. Malaikat bingung. Tuhan, apa hebatnya manusia? Apa dahsyatnya manusia sehingga kau suruh kami melayani mereka? Mungkin Lucifer dia iri seperti itu, makanya dia memberontak saudara. Saudara tahu, saudara dan saya ini, malaikat bahkan cemburu dengan saudara. Karena malaikat lihat ini berita Injil, mereka mau tahu apa sih hebatnya manusia ini. Iblis tidak ditebus sama Tuhan. Malaikat jatuh tidak ditebus. Tapi saudara jatuh, Tuhan jadi manusia untuk jadi sama seperti saudara. Amin saudara? Amin? Tuhan jadi manusia untuk mengidentifikasikan dirinya sama seperti saudara. Supaya saudara bisa mengidentifikasikan diri saudara sama dengan dia. Dia menjadi anak manusia supaya setiap kita bisa menjadi anak-anak Allah. Amin saudara? Dia mau jadi satu dengan kita. Itulah keindahan daripada Injil saudara.
Itulah keindahan daripada Injil yang malaikat sampai malaikat pun tidak bisa mengerti. Itu apa? Kita tahu tabut perjanjian itu kan ada kerub. Kerub itu malaikat, saudara. Di surga ada tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu sebenarnya gambaran dari Kristus. Malaikat tuh lihat, mereka tahu, mereka lihat apa yang Yesus kerjakan menjadi manusia. Mereka sampai bingung-bingung mungkin, saudara. Mereka sampai mungkin, ya sudahlah, mereka tidak ada pilihan. Karena mereka tidak punya pilihan untuk menolak, saudara. Mereka harus melakukan semua. Mereka lihat ini manusia, aduh, manusia ini banyak kelemahan, banyak kegagalan, banyak tidak taatnya, banyak dosanya. Kenapa Allah mau jadi sama seperti mereka? Saudara tahu, kalau saudara tahu ini, betapa berharganya hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Malaikat pun diciptakan untuk melayani hidup saudara dan saya. Ya, next terus. Sebab itu, karena saudara lihat tadi itu saudara, berita Injil kasih karunia Tuhan itu saudara, ya, apa yang Tuhan kerjakan buat hidup saudara. Sebab itu apa saudara? Siapkanlah akal budimu. Kata siapkanlah akal budimu itu dalam bahasa Inggrisnya saudara, ya. Coba tampilkan dalam King James Version-nya. Wherefore gird up the loins of your mind. The loins of your mind. Loins itu seperti tempat reproduksi. Ya. Ternyata pikiran kita itu punya kuasa untuk mereproduksi atau menghasilkan sesuatu. Makanya hati-hati apa yang saudara hasilkan dari pikiran saudara. Karena pikiran kita itu punya loins, punya alat reproduksi, punya sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu. Makanya gird up. Gird up itu artinya style itu. Style itu. Ya. Gird up your loin, style pikiranmu. Sehingga apa yang direproduksi, apa yang dihasilkan, itu bukanlah pikiran-pikiran yang mendatangkan ketakutan. Pikiran yang mendatangkan intimidasi. Pikiran yang mendatangkan kekalahan. Karena kemenangan kita, hidup ini dimulai dari apa yang kita pikirkan, saudara. Ternyata pikiran kita ini punya alat reproduksi, saudara. Hati-hati dengan apa yang saudara hasilkan dari pikiran saudara. Ya. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober. Sober itu dalam bahasa aslinya itu adalah tenanglah. Ya. Sober itu artinya to be calm and collected in spirit. Artinya pikiran kita itu tenang, saudara. Pikiran kita itu tenang. Be sober. Dalam bahasa Indonesia dikatakan apa? Waspadalah, ya kan? Ayat 13 itu. Sebab itu siapkanlah akal budimu dan waspadalah. Dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya bukan sekedar waspada. Waspada ini kadang-kadang kita dengan ketakutan, saudara. Waspada, waspada, ada pencuri, ada pencuri. Waspada, waspada. Waspada itu kadang bisa konotasinya seperti ketakutan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan be sober itu artinya pikiran saudara tetap tenang. Tetap tenang pikiran saudara, to be calm. Ya, to be calm. Kalem, saudara, kalem. Tetap kalem, ya. Tetap kalem, ya. Katakan samping kiri kananmu, tetap kalem. Ya, tetap kalem pikiran saudara. Hati-hati, ada reproduksi dalam pikiran saudara, ya. Tetap rest, ya. Nah, siapkan akal budimu, ya. Be calm, tetap kalem pikiran saudara dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas apa? Atas apa? Kasih karunia, ya, atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu apa? Pernyataan. Nah, saudara, ini bukan kasih karunia waktu saudara terima Yesus diselamatkan. Kata pengharapan seluruhnya atas kasih karunia, ini bicara tentang dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita butuhkan kasih karunia atau kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Karena kemurahan Tuhanlah atau kasih karunia Tuhanlah yang buat engkau bisa ada pada tempat yang tepat, pada saat yang tepat. Karena kemurahan Tuhanlah yang buat Yusuf
Sekalipun dia ada di penjara, dia menjadi kesayangan daripada kepala penjara. Karena kasih karunialah Yusuf sekalipun dia ada di pasar budak, tapi Tuhan menyertai dia sehingga dia menjadi orang yang berhasil, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, kita dalam hidup ini bukan cuma waktu kita menerima Yesus, kita menerima kasih karunia, tetapi dalam perjalanan hidup kita setiap hari, kita butuhkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri, apalagi hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak ketidakpastian, ada begitu banyak pergumulan. Banyak orang-orang hebat juga akhirnya stres, menyerah. Tapi Tuhan berkata, kasih karuniaku, kemurahanku akan membuat engkau berhasil di setiap area kehidupanmu. Amin, saudara. Persoalannya bagaimana kasih karunia Tuhan itu kita terima dalam hidup ini. Bagaimana kasih karunia-Nya itu diberikan, dibawa sama kita. Artinya saudara, kasih karunia itu tidak bisa saudara usahakan. Ya, kasih karunia itu dianugerahkan, artinya kasih karunia itu ada pihak ketiga atau ada suatu kejadian lain yang buat saudara ngalamin itu dalam hidup saudara hari demi hari. Saudara mau tahu apa itu, saudara? Ayat 13, coba kita kembali, saudara. Sebab itu siapkanlah akal budimu, setel pikiranmu, ya, setel pikiranmu. Hati-hati dengan apa yang keluar dari pikiranmu, jaga itu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia-Nya. Bagaimana kasih karunia dianugerahkan pada kita? Pada waktu apa? Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pada waktu. Apa maksudnya ini, saudara? Apakah nanti waktu Yesus datang, baru engkau terima kasih karunia-Nya? Atau mungkin di masa lalu saudara sudah terima Yesus? Apa artinya pernyataan Yesus Kristus? Artinya, kata pernyataan itu adalah revelation, pewahyuan. Artinya begini, saudara, setiap kali engkau datang, engkau dengar, engkau dapatkan pewahyuan tentang Yesus Kristus, disitulah kasih karunia Tuhan mengalir dan dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Makanya datang ke gereja, jangan cari yang lain. Saudara, fokus utama kita adalah, aku mau lihat Yesus. Aku mau lihat Yesus. Aku mau berjumpa dengan Yesus. Karena kalau saudara bisa mengalami perjumpaan, saudara tahu bahwa Tuhan lebih rindu berjumpa dengan saudara daripada saudara berjumpa dengan Dia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin saudara tergantung dengan Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin saudara itu bersandar pada Dia. Dia tuh semakin suka kalau saudara itu ambil dari Dia. Dia adalah Tuhan, bukan Tuhan yang menahan kebaikan. Ini karakter Tuhan kita, saudara. Dia bukan Tuhan yang kalau saudara datang terus-terus dia capek. Lu lagi. Tuhan kita adalah semakin saudara datang sama Dia, semakin saudara ambil dari Dia, semakin Dia dipuaskan, semakin Dia disenangkan, semakin dia ngalami sebuah kepuasan dalam kehidupannya. Amin, saudara. Makanya saudara, saya mengerti ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tahu, waktu minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita datang pada Tuhan, kita bawa itu persembahan unjukan berupa dada. Dada itu berupa kasih Tuhan. Kita datang pada Tuhan bukan dengan kasih kita pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan dengan kasih-Nya dalam hidup ini. Semakin kita menyadari kasih-Nya, semakin kita menyadari cintanya, semakin kita dikuatkan. Bukan cuma kita dikuatkan, tapi Tuhan juga dipuaskan. Amin, saudara. Pewahyuan tentang Kristus itu yang membuka kasih karunia Tuhan, itu mengalir dalam hidup saudara. Dan kasih karunia Tuhan yang mengalir dalam hidup saudara, itu yang membuat saudara berkuasa dalam hidup ini. Bahkan sebelum saudara ngalamin jawaban, saudara berjumpa dengan Yesus, karena Yesus bisa menjadi segala sesuatu dalam hidup saudara. Amin, saudara. Yesus itu bisa menjadi segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, kalau sudah berjumpa dengan Dia, makanya di dalam perjanjian baru, setiap kali dia melihat dia nyatakan dirinya dengan berbagai hal. Ketika dia melihat orang yang lapar, dia bilang apa? Aku roti hidup.
Betul? Dia membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ketika dia lihat orang buta, dia bilang apa? Akulah terang dunia. Amin, saudara. Ketika dia lihat, apalagi saudara, ya, dia bisa menyatakan dirinya sebagai apapun juga dalam hidup saudara. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 30, Kristus adalah hikmat buat kita. Kristus adalah kekudusan kita. Kristus adalah kebenaran kita. Amin, saudara. Waktu saya berjumpa dengan Kristus, saya berjumpa dengan Dia, anugerahnya mengalir. Dan anugerahnya itu yang membuat saudara, dia tahu, dia bisa manifestasikan di setiap area kehidupan kita, bahkan sebelum kita menyadarinya. Ya, kita akan lihat contohnya. Mari kita lihat terus 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat 13 itu diakhiri dengan apa? Dengan titik. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya koma, saudara. Dalam New King James itu bukan titik, saudara, tapi koma. Saudara lihat ada koma. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end for the grace that is be brought. Anugerahnya itu dibawa sama saudara waktu saudara mendapatkan revelation of Jesus Christ. Oh, saudara dapat pewahyuan tentang Yesus Kristus, anugerahnya itu dibawa sama saudara. Ini yang Petrus bilang, gird up the loins of your mind, setel pikiranmu. Apa yang direproduksi dari pikiranmu, setel pikiranmu. Atur itu, tetap tenang. Maksudnya apa? Setel pikiranmu untuk tetap lihat Yesus. Dapatkan pewahyuan tentang Kristus. Setel pikiran kita untuk fokus dengan itu. Maka apa, saudara? Anugerahnya itu mengalir. Bukan cuma anugerahnya mengalir, saudara. Koma, kalau koma itu apa? Artinya belum selesai. Ayat 14, coba kita baca. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi saudara, ini tidak terpisah dari ayat 13. Makanya ini juga bicara bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Jangan comot satu ayat lepas dari ayat yang lain. Bicara tentang konteks. Ini hermeneutik, saudara. Ya. Bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak yang taat? Kuncinya di atas itu. Gird up. Setel pikiran saudara. Setel pikiran saudara. Arahkan pikiran saudara. Arahkan pikiran saudara. Setel pikiran saudara. Tetap rest, tetap tenang. Arahkan pikiran saudara kepada Kristus dan karyanya. Amin, saudara. Arahkan pikiran saudara kepada Kristus dan karyanya. Itulah yang membuat saudara bisa hidup sebagai anak-anak yang taat, saudara. Amin. Karena ketaatan yang saudara lakukan itu bukan sebagai sebuah tuntutan, tapi sebuah dorongan dari dalam ketika engkau fokus dengan Kristus, saudara. Amin. Waktu engkau fokus dengan Kristus, engkau pikiran saudara setel, fokus dengan Dia. Ketaatan itu bukan sebagai sebuah beban. Ketaatan itu sebagai sebuah akibat. Kalau ketaatan yang saudara lakukan sebagai sebuah beban, itu berat, saudara. Tapi kalau ketaatan yang saudara lakukan sebagai sebuah akibat, itu tidak berat. Karena apa? Pikiran saudara fokus dengan Kristus. Pikiran saudara fokus dengan Dia. Waktu saudara fokus dengan Dia, ketaatan itu akan lahir dari dalam. Kalau ketaatan itu lahir dari dalam, itu tidak berat, saudara. Tapi kalau saudara dipaksa-paksa taat, itu tidak enak, saudara. Betul? Karena ketaatan dari luar. Tapi kalau saudara fokus dengan Kristus, itu akan menghasilkan ketaatan dari dalam. Ya, bukan cuma ketaatan, apalagi saudara. Dan jangan turuti apa? Hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kata kebodohan itu bahasa Inggrisnya ignorance. Ignorance itu artinya apa? Ketidaktahuan kita. Ya, ignorance itu artinya ketidaktahuan kita. Ketidaktahuan kita kenapa? Kembali lagi ke ayat 13. Kembali lagi ke ayat 13. Waktu engkau tidak arahkan pikiranmu, tidak setel pikiranmu, pikiran saudara mereproduksi sesuatu yang salah. Karena engkau tidak fokus dengan Kristus, karena engkau tidak dapatkan pewahyuan tentang Dia, pikiran saudara mulai salah. Karena pikiran saudara mulai salah, akhirnya engkau dikuasai oleh hawa nafsu saudara. Amin, saudara. Bagaimana hawa nafsu itu bisa menguasai saudara ketika saudara salah setting pikiran saudara. Itulah yang Paulus katakan, engkau pilih hidup oleh roh atau oleh daging. Ya, hidup oleh roh artinya engkau biarkan pikiran saudara fokus dengan Kristus. Kalau engkau fokus dengan Kristus, ya, engkau tidak dikuasai oleh hawa nafsumu. Engkau tidak dikuasai oleh daging saudara. Engkau tidak dikuasai oleh daging saudara.
Ya, waktu hidup secara fokus dengan Kristus. Engkau tidak dikuasai oleh daging, saudara. Amin. Bagaimana engkau bisa hidup menang atas daging? Daging tidak bisa dikalahkan. Setiap kita manusia punya daging, bukan daging ini, saudara. Daging itu sifat-sifat manusia lama yang masih ada dalam kita, warisan Adam. Dan itu belum hilang nanti sampai kita mati. Setelah kita mati selesai. Tapi selama kita hidup, daging itu masih ada dan ikut kita terus. Dia cuma bisa dilumpuhkan. Dan cara melumpuhkan dia adalah dengan cara jangan toy dengan dia. Sudah tahu jangan toy? Tidak usah dianggap. Artinya saudara, abaikan dia, fokus dengan Kristus. Abaikan dia, fokus dengan Kristus. Kalau saudara fokus dengan Kristus, saudara tidak akan dikuasai oleh daging. Amin saudara? Dan Petrus berkata, get up your loin of mind. Setel pikiran. Setel ini reproduksi pikiran saudara. Arahkan pada Kristus. Maka engkau tidak akan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ayat 15. Tapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus. Dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil. Sekali lagi, bagaimana saudara bisa kudus? Sekali lagi, bukan kekudusan yang kita usahakan, tapi kembali syaratnya itu di ayat 13. Jadi ayat 13 itu sebagai syaratnya saudara. Ayat 13 itu sebagai syaratnya. Siapkan akal budimu. Siapkan, ini setel ini. Ya, tenanglah pikiranmu, arahkanlah pandanganmu pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pewahyuan tentang Yesus Kristus. Kalau saudara dapatkan pewahyuan, saudara selalu dengar tentang dia, pikiran saudara selalu terarahkan dia. Kekudusan itu adalah dari dalam saudara. Amin. Ya. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ya, terus apalagi saudara? Dia menjadi ketaatan kita, waktu kita memandang pada Kristus, kita bisa taat, kita bisa kudus. Kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, ya, waktu bangsa Israel keluar, mereka kesulitan air. Ya, kesulitan air, kemudian apa? Tuhan suruh Musa suruh pukul batu. Batu dipukul sama Musa. Tuhan suruh Musa pukul batu itu. Itu lambang dari siapa? Dari Kristus. Mereka butuhnya apa? Butuhnya air. Apa hubungannya air dengan batu? Ya kan? Apa hubungannya air dengan batu? Bisa tidak langsung Tuhan buat sungai mengalir? Bisa tidak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan suruh pukul batu? Karena Tuhan mau bilang jawaban atas kebutuhan yang mereka butuhkan itu bisa ditemukan di dalam batu itu. Karena batu itu bukan sekedar batu, tapi di dalam Korintus Paulus menjelaskan batu itu adalah Kristus. Amin saudara? Ya. Waktu mereka ketemu air yang pahit di Marah, di Israel, di Mesir, mereka keluar dari Mesir. Apa yang Musa lakukan? Tuhan suruh ambil apa? Kayu. Lemparkan kayu itu dalam air. Waktu air itu dilemparkan kayu, kayu itu menjadi apa? Manis. Apa hubungannya kayu dengan air menjadi manis? Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Seperti tidak masuk logika, betul? Sama seperti saudara hari ini. Pastor, kenapa khotbah tentang Kristus terus? Apa hubungannya dengan finansial saya? Bagaimana keuangan saya bisa dijawab? Apa hubungannya Kristus dengan keuangan saya? Apa hubungannya Kristus dengan makan minum saya? Saya butuh makan minum nih. Saya datang ke gereja, saya butuh makan minum. Coba khotbahkan tentang 5 langkah untuk berhasil. 5 langkah untuk menjalani hidup sukses. Kenapa khotbahnya tentang Kristus terus saudara? Apa relevansinya? Ternyata Tuhan bilang, seluruh jawaban atas semua kebutuhan hidup saudara, saudara dapatkan pada waktu saudara dapatkan pewahyuan tentang Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Amin. Orang Israel, mereka butuh apa?
minum, dikasih kayu. Mereka butuh roti, mereka butuh makan, Tuhan kasih apa? Mana dari sorga. Siapakah roti yang turun dari sorga itu saudara? Yesus. Amin. Roti yang turun dari sorga itu adalah Yesus. Waktu mereka sakit, pernah tidak kejadian mereka sakit dan banyak yang mati? Ingat kisahnya di mana? Di kitab Bilangan. Waktu mereka bersungut-sungut, kemudian ular itu datang. Ular tedung di padang gurun. Mereka dipatok sama ular. Dan banyak yang mati, saudara. Saya ingat kisah itu? Kita tidak usah buka ya. Itu ada di Alkitab, saudara. Nanti ada waktu saya akan share secara detail itu. Mereka dipatok ular dan banyak yang mati. Musa datang sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Nah, Tuhan suka kalau kita setiap kali ada masalah selalu datang sama Tuhan. Karena itu menandakan bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian. Apa yang Tuhan bilang? Musa, bikin patung ular tembaga. Bikin patung ular tembaga dan tinggikan itu di padang gurun. Barang siapa yang terpatuk ular tedung itu, tapi matanya melihat patung ular tembaga, sekalipun dia digigit, dia tidak mati, tapi dia akan sembuh. Saya mau tanya sama saudara, apa hubungannya patung ular tembaga sama kesembuhan? Hubungannya di mana? Apa relevansinya? Orang sakit butuh apa, saudara? Paling tidak Musa bilang, Tuhan, kasih obat Tuhan, kasih obat. Paling tidak bikin apa? Minum apakah? Kasih salep kah? Apakah? Betul ya, saudara? Apa relevansinya patung dengan sembuh? Tidak ada relevansinya, saudara. Betul ya, saudara? Tidak ada relevansinya. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3, sama seperti Musa meninggikan ular, patung ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Jadi patung itu, ular itu menggambarkan siapa? Yesus di atas kayu salib yang menerima kutuk. Yesus harusnya bukan ular, dia bukan ular tembaga, tapi di atas kayu salib dia dianggap sebagai ular tembaga yang menerima kutukan, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa. Karena dosa saudara dan saya, karena sakit penyakit saudara dan saya telah diambilnya dan ditimpakan di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Haleluya. Amin, saudara. Jadi waktu orang Israel itu luka, sakit Tuhan, sakit. Jawaban mereka bukan diobat. Jawaban mereka dilihat Yesus. Lihat patung tembaga itu. Waktu mereka lihat patung tembaga itu, mereka lihat Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Sakit mereka sembuh. Amin. Amin. Mari kita buka 2 Petrus. Kita masih lihat di 2 Petrus. Hari ini kita akan bicara dari kitab Petrus, saudara ya. 2 Petrus pasal yang pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena kata keadilan itu adalah righteousness, kebenaran Allah. Ya. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua. Nah, saudara perhatikan, saudara ya. Sebenarnya kita mau menerima kasih karunia yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Sebenarnya kita mau menerima damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Ya, kasih karunia itu buat saudara bisa ada pada tempat yang tepat, pada saat yang tepat. Saudara tidak harus pintar-pintar sekali, saudara. Saudara tidak harus menjadi orang yang sangat pintar. Saudara hanya cukup jadi orang yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Amin. Orang yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah, orang dunia bilang ini orang adalah orang yang beruntung. Orang beruntung dan orang pintar, saudara. Mana saudara pilih, saudara? Beruntung, saudara. Ini orang untung ini. Dia tidak pintar-pintar amat, tapi dia bisa lebih beruntung daripada semua orang pintar yang lain. Itu kasih karunia. Kita tidak berkata bahwa hidup kita beruntung, tapi hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Nah, bagaimana kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita? Selama kita mau kasih karunia itu bukan cuma sedikit-sedikit. Bukan cuma
sedikit-sedikit tapi berlimpah-limpah. Firman Tuhan udah kasih tahu, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Damai sejahtera itu kita perlu dalam hidup ini, saudara. Minggu lalu kita belajar tentang damai sejahtera, the peace offering. Waktu kita tahu siapa diri kita dalam Kristus, amin saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kita butuh damai sejahtera itu bukan cuma satu kali seumur hidup, tapi sepanjang hidup saudara dan saya. Bagaimana kita dapatkan damai sejahtera yang melimpah dalam hidup ini? Damai sejahtera yang Yesus punya, yang buat dia ada di tengah badai, dia tetap bisa tenang. Yang dia buat dia ada di tengah kesulitan, dia tetap bisa kuat. Damai sejahtera itu yang kita perlu dalam menghadapi situasi dunia yang ada hari-hari ini, saudara. Kita butuh kasih karunia dan damai sejahtera, bukan cuma sedikit-sedikit, tapi yang melimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Caranya bagaimana? Firman Tuhan kasih tahu, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan siapa? Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi datang ke gereja, jangan cari formula. Datang ke gereja, jangan cari metode. Datang ke gereja, Tuhan Yesus, aku mau bertemu Engkau lebih lagi. Aku mau lebih lagi dari Engkau. Amin saudara. Aku mau makan lebih lagi dari Engkau. Aku mau minta lebih lagi dari Engkau. Datang dengan sebuah kehausan untuk melihat Dia lebih lagi. Karena waktu engkau lihat Dia lebih lagi, firman Tuhan katakan apa? Kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpah, limpah, limpah, limpah dalam hidup saudara. Dan itu yang buat kita kuat. Itu yang buat kita, sekalipun ada badai, sekalipun ada banyak tantangan, kasih karunia itu buat kita bisa ada pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Berkat Tuhan itu tetap ada. Amin saudara. Ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, jadi kasih karunia dan damai sejahtera itu membuat kita, menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan pada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Sekali lagi saudara, kita lihat Petrus konsisten dengan apa yang dia sampaikan saudara. Ya, bahwa pewahyuan akan Kristus, pewahyuan akan karya Kristus, pewahyuan akan pribadinya akan membuat kita kuat, akan membuat kita mengalami janji-janji yang berharga itu saudara. Sebenarnya kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Janji Tuhan itu Dia tidak pernah berdusta. Tapi Dia bilang apa? Dapatkan pewahyuan, minta lebih lagi tentang Dia. Minta lihat Dia lebih lagi. Entah caranya bagaimana, serahkan sama Tuhan. Tapi kalau engkau dapat lihat tentang Dia, dapatkan pewahyuan tentang Dia, saudara, ya, engkau akan dapatkan bahkan hal-hal yang tidak masuk akal dalam hidup saudara. Amin, saudara. Fokus kita harus kita atur, saudara. Fokus kita, mana yang menjadi fokus kita? Kalau kita fokus kita terlalu banyak, sudah akan stres, saudara. Fokus kita terlalu banyak, sudah akan stres. Sama seperti Maria dan Marta. Marta fokusnya terlalu banyak. Maria fokusnya cuma satu, dia mau lihat Yesus. Dia mau dengar Yesus. Dia mau duduk di kaki Yesus. Dia mau lihat Yesus. Kalau saudara lihat dua orang ini saudara. Dua orang ini bicara sama Yesus perkataan yang sama. Tapi respon Yesus itu berbeda. Satu kali pada waktu Lazarus mati, saudara ingat kisah itu? Ingat kisah itu? Waktu Lazarus itu mati, ya,
Yang pertama ketemu Yesus itu siapa? Firman Tuhan bilang Yesus sengaja menunda 4 hari. Dia sengaja tidak hadir. Dia sengaja untuk terlambat supaya mati. Jadi Yesus datang sudah mati. Yang pertama keluar menjumpai Yesus apa? Siapa? Marta atau Maria? Marta atau Maria? Marta. Marta bilang apa? Tuhan, kalau Engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Apa jawab Yesus, saudara? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Tapi tidak lama kemudian Maria keluar menemui Yesus. Maria berkata perkataan yang sama persis dengan yang Marta bilang. Tuhan, kalau Engkau ada di sini, Lazarus tidak akan binasa. Yesus bilang apa? Yesus tidak bilang apa-apa. Yesus menangis, saudara. Yesus menangis. Ini artinya apa? Dua orang yang sama, tapi cara pandang mereka terhadap Tuhan berbeda. Respon Tuhan juga berbeda sama hidup mereka. Ya, yang satu fokusnya adalah dia fokus banyak hal. Dia fokus terlalu banyak hal. Ini sama seperti kita. Tuhan, aku kan butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini. Fokus kita banyak, saudara. Tapi Maria fokusnya cuma satu, aku mau lihat Yesus. Waktu fokusnya cuma mau lihat Yesus, di situ respon Yesus berbeda, saudara. Amin, saudara. Saudara mau lihat respon Yesus berbeda sama hidup saudara? Waktu sudah datang untuk lihat Dia. Waktu engkau datang untuk lihat Dia. Waktu engkau datang untuk berjumpa dengan Dia. Waktu engkau datang untuk mendapatkan pewahyuan tentang Dia. Yesus tidak bilang apa-apa, cuma Yesus nangis di situ, saudara. Dan Yesus menangis. Ayat yang terpendek yang ada dalam firman Tuhan, saudara. Ya. Apalagi, saudara? Di dalam Lukas pasal 24, saya akan tunjukkan bahwa Lukas 24 ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ini kisah apa, saudara? Ini kisah 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Ya, salah satunya namanya Kleopas. Dan 2 orang ini berjalan dan mereka sedih, mereka lagi bingung. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus ikut nimbrung. Kalian ngomong apa sih? Dari tadi kelihatan serius banget. Iya, masa kamu tidak tahu apa yang terjadi? Ini berita lagi hangat-hangatnya ini. Ya lagi trending topik ini. Ya hari ini lagi trending topik berita di negara kita apa, saudara? Wah, ini berita semua tiap hari kita sampai bosan saudara dengar berita itu. Nah, yang lagi trending topik pada waktu itu adalah berita tentang kebangkitan Yesus. Wah, itu semua orang bicara itu, saudara. Yesus tiba-tiba tanya, kalian ngomong apa sih kok kayaknya serius banget. Kamu nih orang satu-satunya tidak tahu ya kisah tentang Yesus itu. Kita padahal harapkan Dia jadi juru selamat kita. Mereka mengharapkan Yesus sebagai seperti Musa itu. Tapi tiba-tiba Dia mati. Kita sedih, tapi sekarang dikatakan lagi Dia bangkit, mayatnya tidak ada. Tapi ada yang bilang dicuri orang. Aduh, kita bingung, tambah bingung ini. Mereka jadi putus asa, mereka patah semangat. Yesus langsung bilang, kalian tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang orang itu. Padahal Dia bercerita tentang dirinya sendiri. Yesus mulai ajar Bible study. Yesus mulai buka dari kitab Kejadian. Yesus mulai cerita tentang setiap kisah-kisah yang ada itu tentang pribadinya. Seluruh kitab-kitab itu, saudara. Bible study yang paling luar biasa, saudara. Yesus cerita tentang pribadinya. Saudara tahu, waktu Yesus cerita tentang pribadinya, 2 orang murid ini apa? Mereka dapatkan pewahyuan tentang pribadi Kristus dalam Alkitab. Makanya, saudara, jangan cari penglihatan-penglihatan. Ya, penglihatan tidak salah, penglihatan masih ada. Jangan cari Yesus itu cari ke tempat-tempat tertentu. Yesus hari ini bukan ada di tempat-tempat tertentu. Cari Yesus itu apa? Buka firman Tuhan. Temukan Dia dalam setiap firman yang saudara baca. Amin, saudara. Kalau saudara baca firman, ketemu Yesus, saudara akan mengalami pengalaman yang sama dengan 2 orang murid yang berjalan ke arah Emmaus. Dan firman Tuhan berkata apa?
hati mereka berkobar-kobar. Saudara perhatikan, mereka berkata apa? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Kata hati kita di sini saudara, kata hati itu bukan pakai kata jamak saudara. Dalam bahasa Inggrisnya itu bukan hearts. Ya, dalam bahasa Inggrisnya katakan heart, artinya cuma satu. Cuma satu. Dalam bahasa Indonesia tidak jelas, karena bahasa Indonesia itu tidak ada jamak, tidak ada tunggal. Tapi dalam bahasa Inggrisnya kalau kita itu jamak atau tunggal, saudara? Kita jamak atau tunggal? Lebih dari satu, betul? Kalau kita harusnya bukan cuma heart, tapi hearts. Tapi kenapa mereka bilang hati kita itu satu? Satu hati berkobar-kobar. Sebenarnya di sini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita bisa punya kesatuan hati. Kesatuan hati itu tidak bisa diusahakan dengan kekuatan kita. Kesatuan hati itu bisa terjadi ketika kita semua fokusnya kepada Yesus. Amin saudara. Makanya saya berdoa, kita jemaat tempat ini, pelayan tempat ini. Bagaimana kita bisa satu hati? Ketika pandangan kita sama. Ketika pikiran kita sama. Ketika kita gird up the loin of our mind. Ketika kita setel pikiran kita. Apa yang direproduksi dari pikiran kita ini kita setel sama. Temukan Yesus. Kalau pikiran kita sama, temukan Yesus. Kesatuan hati itu tidak perlu diusahakan dengan kekuatan kita. Hati kita akan dijadikan satu oleh Tuhan. Amin saudara? Amin saudara? Saudara lihat betapa dahsyatnya kuasanya daripada kita melihat Yesus. Daripada kita menemukan Kristus. Betapa dahsyatnya kuasa itu saudara. Karena Yesus waktu kita temukan dia bukan hanya untuk soal mati masuk surga. Tapi dia akan memberikan kita kasih karunia yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Untuk kita menjalani hidup ini. Untuk kita bisa menang dalam hidup ini. Untuk kita bisa ngalamin pertolongannya tidak pernah terlambat pada waktunya. Amin saudara.